Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang sering kita lupain tapi ternyata penting banget, bahasa tubuh kaki dan tungkai. Pernah kepikiran nggak kenapa menurut pakar kayak John Navarro di bukunya What Everybody is Saying, ini sumber utama kita hari ini, khususnya bab 3, kaki itu dibilang bagian tubuh yang paling jujur. Benar banget. Nah, misi kita sekarang ini mau coba bongkar nih rahasia-rahasia ini. Apa sih sebenarnya yang diomongin sama kaki kita atau kaki orang lain? Siap nggak nih buat bener-bener ngeliat apa yang ada di bawah sana? Siap dong. Ini topik seru banget loh. Jadi gini, kaki sama tungkai kita itu punya jalur langsung ke sistem limbik di otak. Itu pusat emosi sama respons bertahan hidup kita. Oh, bagian otak yang primitif itu ya? Otomatis aja, di luar kendali sadar kita. Beda sama senyum yang bisa kita paksain, atau kata-kata yang kita pilih hati-hati. Ah, masuk akal. Makanya itu, kaki dibilang jarang banget bohong. Kita mungkin diajarin ya, pasang poker face, sembunyiin emosi di muka. Tapi kan hampir nggak pernah kita diajarin, kontrol kaki kamu, gitu. Bener banget. Jadi sementara kita sibuk jaga muka, kaki di bawah meja malah teriak-teriak gitu ya. Makanya sering kelewat ya, fokus kita kan ke atas biasanya. Tepat sekali. Kita cenderung abai sama kaki. Padahal kaki itu bisa jadi jendela yang jujur banget ke perasaan kita yang asli. Navarro tuh nekenin, kaki bisa nunjukin macam-macam emosi loh. Gugup, takut, bosan. Sampai bahagia, percaya diri, bahkan marah. Wah, banyak juga ya. Ya, koneksi limbik ini bikin kaki bereaksi cepat banget, instan, terhadap lingkungan. Contoh gampangnya deh, anak kecil disuruh duduk diam. Mungkin badannya nurut ya, tapi coba lihat kakinya. Seringnya udah ngarah ke pintu atau ke mainan yang dia pengen. Itu namanya intention cue, isyarat niat yang jujur. Oke, isyarat niat yang jujur. Menarik nih. Coba kita mulai dari yang positif dulu deh. Di buku Navarro disebutin soal happy feet. Kaki yang goyang-goyang atau mantul-mantul gitu karena seneng. Ini beda sama gelisah biasa kan ya? Beda-beda. Happy feet itu biasanya tanda percaya diri atau puas. Kayak ngerasa dapat apa yang dimau, atau lagi di posisi yang enak gitu. Kuncinya tuh di perubahan perilaku. Perubahan gimana maksudnya? Gerakannya itu biasanya muncul atau jadi makin kenceng goyangnya setelah dia dengar atau lihat sesuatu yang positif. Navarro kasih contoh tuh. Pemain poker, mukanya datar aja. Tapi kakinya di bawah meja goyang-goyang heboh pas dapat kartu bagus. Reaksi limbiknya bocor lewat kaki. Kebayang sih. Ada contoh lain juga kan ya soal kandidat wawancara itu yang kakinya goyang seneng pas ditanya siap tugas luar negeri, tapi langsung diam pas tahu tujuannya Mumbai bukan Hong Kong. Itu jelas banget ya perubahannya. Nah, itu dia. Perubahan drastis gitu sinyal kuat banget. Dari gerak ke diem atau sebaliknya. Selain happy feet, ada juga fenomena melawan gravitasi pas kita lagi seneng banget. Melawan gravitasi, gimana tuh? Kita kayak, jadi agak jinjit dikit, atau jalannya kerasa ringan, atau tumitnya agak ngangkat gitu. Navarro nunjukin gambar orang lagi nelpon. Kakinya biasa aja napak. Tiba-tiba ujung kakinya naik, pas dia mau bilang, wah keren banget. Kakinya udah ngomong duluan. Itu ekspresi limbik murni soal rasa seneng. Wah, keren ya. Dan sebaliknya ya, katanya orang depresi jarang nunjukin ini ya. Emang badan tuh cerminan emosi banget ya. Terus ada juga posisi start, yang tumitnya ngangkat ya pelari mau lari itu. Itu isyarat niat juga. Betul, itu intention cue yang kuat juga. Nandain kesiapan buat bertindak fisik. Bisa artinya dia tertarik banget pengen maju, atau malah sebaliknya, pengen cepat-cepat pergi dari situ. Makanya konteks penting banget buat bedainnya. Tapi intinya, ada energi dan niat buat bergerak. Ngomongin niat nih, gimana soal arah kaki? Katanya ini juga penting banget ya. Penting banget. Kita tuh secara nggak sadar, cenderung ngarahin kaki dan badan juga sih, ke arah orang atau barang yang kita suka atau kita minati. Oh ya? Iya, coba bayangin deh, Anda nyamperin dua orang lagi ngobrol. Kalau mereka geser kaki dan badan buat nyambut Anda masuk ke lingkaran obrolan, itu tulus. Tapi kalau cuma pinggul atau badan atas aja yang muter dikit, kemungkinan besar mereka lebih pengen lanjut ngobrol berdua aja. Wah, oke. Jadi, kalau kaki lawan bicara kita pelan-pelan geser ngejauh dari kita,
atau malah ngarah ke pintu keluar, itu bisa jadi tanda dia pengen udahan ngobrolnya gitu. Seringnya gitu. Itu salah satu bentuk distancing, nonverbal, pengen ngejauh secara fisik atau mental. Ada pengamatan di ruang sidang juga. Juri yang nggak suka sama saksi, kakinya sering ngarah ke pintu keluar terdekat, meskipun badan atasnya sopan ngadep ke saksi. Serius? Iya, ini berlaku umum kok. Jadi perhatiin deh isyarat ini. Apalagi kalau dari atasan Anda, wah itu mungkin kode buat Anda cepat selesaikan pembicaraan. Kaki mereka kayak ngasih tahu batas waktu yang nggak diucapin. Ini ada hubungannya juga nggak sih sama kebutuhan ruang pribadi atau proxemics itu? Kayak rasa nggak nyaman kalau orang berdiri terlalu deket gitu. Ada banget. Pelanggaran ruang pribadi itu kan langsung nyalain alarm limbik kita. Nah, kaki itu alat utama kita buat jaga jarak. Navarro malah nyaranin teknik jabat dan tunggu. Abis salaman, coba mundur selangkah, terus lihat reaksinya. Reaksi gimana? Kalau dia diam aja di tempat, berarti nyaman sama jarak segitu. Kalau dia ikut mundur, mungkin butuh ruang lebih. Tapi kalau dia malah maju, wah itu bisa jadi dia merasa nyaman atau malah suka sama Anda. Lumayan kan buat ngukur kesan pertama? Wah, tips bagus nih. Oke, jadi arah kaki nunjukin minat sama kebutuhan ruang. Terus Hmm. posisi kaki pas duduk atau berdiri gimana? Misalnya nyilangin kaki. Nah, nyilangin kaki ini, menurut Navarro, indikator kenyamanan yang akurat banget. Logikanya sederhana, kita nggak bakal nyilangin kaki kalau lagi ngerasa terancam atau nggak nyaman. Kenapa? Karena itu ngurangin keseimbangan dan kesiapan kita buat fight or flight, buat kabur atau melawan. Oh iya bener juga ya, jadi lebih susah gerak cepat. Tepat. Jadi kalau ada orang nyilangin kakinya pas ngobrol sama Anda, itu biasanya tanda dia lagi rileks dan percaya. Di buku ada cerita lucu tuh soal penulisnya lihat dua ibu-ibu di pesta. Pas dikenalin, salah satunya langsung nyilangin kaki ngarah ke temennya itu. Si penulis nebak mereka pasti temen deket lama. Beneran, temenan dari SD di Kuba katanya. Kepercayaan dirinya kelihatan banget dari situ. Dan kalau dua orang sama-sama nyilangin kaki, apalagi posisinya mirip, kayak saling niru gitu, mirroring atau isopraksisme namanya. Itu nunjukin tingkat kenyamanan dan hubungan baik yang tinggi banget di antara mereka. Nah, sebaliknya nih, kalau kaki yang tadinya rapet, tiba-tiba jadi ngebuka lebar, legs play istilahnya, itu sinyalnya beda lagi. Ah, legs play. Itu artinya apa tuh? Itu biasanya tampilan teritorial. Bisa juga nunjukin dominasi atau sikap bertahan. Fungsinya ada dua. Biar keseimbangan lebih bagus buat siap-siap bertindak, dan secara psikologis, itu kayak ngeklaim wilayah lebih luas. Oh. Ini muncul pas kita lagi stres, ngerasa terancam, atau sebaliknya, pas kita lagi mau ngintimidasi orang lain. Jadi kalau Anda lagi diskusi terus lihat kaki lawan bicara berubah dari rapat jadi ngerentang lebar gitu, hati-hati. Itu bisa artinya, wah ada yang nggak beres nih, gue siap ngadepin. Konfrontasi, coba aja rapetin kaki dikit, itu bisa bantu ngademin situasi. Psikologinya dalam juga ya. Ngomong-ngomong soal situasi, gimana kalau konteksnya lebih intim? Kayak hubungan romantis gitu. Nah, dalam situasi yang nyaman dan intim, kaki itu bisa lebih main. Navarro ngasih contoh, wanita yang nyaman sama pasangannya, mungkin sambil ngobrol iseng, mainin sepatunya di ujung jari kaki. Itu kayak sinyal nonverbal yang santai, perhatiin aku dong. Lucu juga ya. Tapi kalau permainan sepatu itu tiba-tiba berhenti pas ada orang lain deketin, nah itu bisa jadi sinyal penolakan halus. Terus, sentuhan kaki di bawah meja, itu jelas banget tanda keintiman kan ya? Kalau kesentuh nggak sengaja terus langsung ditarik cepet, itu tandanya kurang nyaman. Malah katanya, berkurangnya sentuhan kaki antar pasangan bisa jadi tanda hubungan lagi renggang. Disilang, itu ngarah ke pasangan, itu nunjukin keterbukaan, harmoni. Tapi kalau posisinya diubah, jadi pahanya kayak bikin penghalang di antara mereka berdua, nah itu bisa jadi tanda nggak setuju sama topik obrolan, atau lagi ada perasaan negatif ke pasangannya saat itu. Lagi-lagi, kaki ngomong apa yang mungkin mulut nggak ucapin. Gila, detail banget ya ini kaki. Selain posisi, gimana sama gerakan kakinya sendiri? Kayak gaya jalan gitu? Gaya jalan kita emang sering banget nyerminin mood kita ya. Lagi semangat, lagi lesu, lagi sombong, macem-macem. Ada ahli namanya Desmond Morris, katanya nemuin sampai 40 gaya jalan. Tapi yang paling informatif menurut Navarro, itu bukan gaya jalannya sendiri, tapi perubahan dari gaya jalan normal orang itu. Perubahan ya, kuncinya.
Iya, misalnya orang yang biasanya ceria, jalannya cepat, tiba-tiba hari itu jalannya lesu, nunduk. Nah, itu kemungkinan besar ada sesuatu. Mungkin baru dapat kabar buruk atau gimana. Perubahan gaya jalan itu sinyal kuat ada sesuatu yang signifikan terjadi sama dia. Buku itu juga nyebutin soal cara ngenalin predator jalanan dari gaya jalannya ya, yang aneh, nggak jelas tujuannya, kecepatannya ganti-ganti. Katanya alarm limbik kita sering ngerasain duluan. Benar. Selain gaya jalan, perubahan intensitas gerakan kaki pas duduk juga penting. Banyakan orang yang kebiasaannya goyang-goyangin kaki. Itu baseline mereka, normal buat mereka. Yang perlu kita perhatiin itu kalau ada perubahan mendadak. Contohnya gimana? Navarro nyeritain wawancara Kim Basinger. Awalnya kakinya goyang-goyang biasa aja, tapi pas ditanya soal masalah finansial yang sulit, gerakannya langsung berubah jadi kayak nendang-nendang kecil gitu. Itu bukan bukti dia bohong ya, tapi jelas banget reaksi limbiknya terhadap stres atau topik yang nggak enak. Ada juga contoh investigasi yang lebih, dramatis ya. Soal saksi yang kakinya goyang biasa aja, berjam-jam, tapi pas ditanya, kenal Tuan Clyde? Kakinya langsung nendang-nendang kuat naik turun, padahal dia belum jawab apa-apa. Reaksi kaki itu jadi petunjuk kunci banget. Tepat sekali. Reaksi kaki yang drastis banget terhadap stimulus spesifik, yaitu nama Clyde, itu nunjukin kalau nama itu penting dan bermasalah buat dia. Dan akhirnya emang itu yang ngebuka kasusnya. Ini benar-benar nunjukin betapa jujurnya kaki kita ngerespon pemicu emosional, bahkan sebelum otak sadar kita sempat mikir atau nyensor. Termasuk kaki yang tiba-tiba ngarah ke pintu keluar pas lagi ngasih pernyataan ya. Kayak contoh petugas bea cukai itu. Bisa jadi tanda nggak jujur atau pengen kabur. Bisa jadi. Itu bentuk distancing juga. Jadi nih setelah kita ngobrol panjang lebar gini, kesimpulannya emang bener ya. Kaki dan tungkai kita ini komunikator yang luar biasa jujur. Mereka sering banget ngebocorin apa yang muka atau kata-kata kita coba sembunyiin. Ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Lain kali kalau lagi rapat, negosiasi, atau ngobrol biasa aja, kayaknya mesti sering-sering lirik ke bawah nih. Betul. Tapi, ada tapinya nih. Penting banget diingat. Konteks itu segalanya. Nggak ada satu gerakan kaki pun yang artinya pasti begini atau begitu. Harus selalu lihat baseline dulu. Perilaku normal orang itu gimana? Oke, baseline. Terus perhatiin perubahan mendadak dari baseline itu. Lihat juga arah gerakannya kemana. Dan yang paling penting, cari klaster perilaku. Klaster. Maksudnya? Jadi, jangan cuma lihat satu sinyal aja. Cari beberapa sinyal nonverbal lain yang muncul barengan dan nunjukin arah yang sama. Misalnya, kaki goyang nggak nyaman, plus tangan nutupin mulut, plus kontak mata dihindari. Nah, kalau ada beberapa sinyal barengan gini, baru interpretasinya lebih kuat. Jangan pernah baca satu gerakan aja secara terpisah. Intinya, pahami bahasa tubuh itu kayak baca pola, bukan cuma satu kedipan mata atau satu goyangan kaki. Pesan yang penting banget nih. Konteks, baseline, dan cluster. Dicatat. Nah, sebagai penutup nih ya, mungkin ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Kalau kaki dianggap paling jujur karena jaraknya dari otak sadar dan hubungannya yang erat sama respons limbik yang refleksif itu, kira-kira bagian tubuh mana lagi ya yang mungkin ngasih petunjuk serupa, tapi sering juga kita abaikan dalam kesibukan sehari-hari? Wah, bagian mana lagi ya? Tangan? Atau mungkin torso? Nah, itu dia. Sesuatu buat Anda renungin dan mungkin eksplorasi lebih lanjut sendiri. Pertanyaan yang bikin penasaran. Oke deh, terima kasih banyak ya sudah nemenin kita semua dalam penelusuran mendalam soal bahasa tubuh kaki dan tungkai ini yang kita ambil dari bab 3 bukunya John Navarro. Semoga obrolan kita ini bisa ngasih Anda keunggulan lah ya buat lebih paham interaksi di sekitar Anda. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.